Ini gayanya, mudah tertipu dengan apa yang dia lihat, mudah terpengaruh dengan apa yang dia dengar, baperan. Humul adu fahdharhum. Malah Allah bilang qatalahumullah. Allah akan binasakan orang-orang ini. Anna yufakun. Mau lari kemana? Jadi yang bunuh mereka bukan kita. Coba diulang. Yang memusnahkan mereka bukan kita. Jangan kotori tangan kita dengan ngancurin mereka. Allah yang akan bunuh mereka. Allah yang akan hancurkan orang-orang zalim. Tak akan pernah ada ceritanya orang zalim itu bertahan. Tak pernah ada cerita. Antum tengok sejarah. Ada penjahat-penjahat itu yang bertahan? Jarang. Mana ada? Kenapa penjahat bisa jadi menguasai dunia, menguasai sebuah kerajaan dan seterusnya? Karena orang-orang muslimnya bermasalah. Ingat gak cerita yang saya balada telur tuh? Nih saya tunjukkan antum slide-nya ya. Saya cerita sedikit boleh? Cerita penutup. Nih. Tolong cerita ini dijadikan konten. Saya udah berkali-kali cerita ini. Mudah-mudahan teman-teman juga ini. Siapa yang belum pernah dengar? Dulu di zaman Islam pernah ada khalifah. Khalifah ini zalim. Agamanya apa? Islam. Namanya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Siapa namanya? Dia raja khalifah yang zalim, jahat. Dia menguasai Irak. Lalu pada saat itu ada sebuah kampung kecil. Ada sebuah kampung kecil yang kampung kecil itu kalau minta apapun, berdoa apapun kepada Allah, mustajab dan makbul, tembus langit doanya. Udah? Antum dengar dulu nih. Ada kampung kecil. Penduduknya tidak banyak. Begitu si Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi ini pengen menghancurkan kampung itu, dia utus utusannya, hulu balangnya gitu, anak buahnya, bodyguardnya, centengnya ke kampung itu. Asal masuk ya orangnya Hajjaj Ats-Tsaqafi ini ke kampung itu, penduduk kampung bilang, ya Allah, ya Rabbi, bunuh orang zalim ini ya Allah, matikan dia dengan suratimah ya Allah, karena dia berzalim kepada kami ya Allah. 2-3 hari tak sampai seminggu pasti meninggal. Tak pakai santet. Ngeri tak? Besok dapat berita, utusan kita udah mati di sana, meninggal. Oke, kirim lagi. Berdoa lagi penduduknya, ya Allah, kami dizolimi oleh anak buahnya Hajjaj Ats-Tsaqafi ya Allah, kami dizolimi ya Allah. Mati lagi. Berkali-kali dikirim utusan, selalu meninggal dan mati. Bingunglah Hajjaj Ats-Tsaqafi ini, gimana caranya numbangkan kampung kecil ini. Ingat ya, orang di kampung kecil ini jumlahnya sedikit, tidak punya apa-apa kecuali doa. Ini kekuatannya nih, angkat tangan selesai, angkat tangan selesai. Antum potong nanti pas bagian ini, sebarluaskan ke banyak-banyak orang. Asal berdoa mustajab, asal angkat tangan makbul. Angkat tangan, kampungnya kecil, orangnya sedikit. Coba diulang. Sedangkan Hajjaj Ats-Tsaqafi ini udah menguasai seluruh jazirah, seluruh daerah udah dipegang semua sama dia, kecuali kampung kecil ini tak bisa ditumbang-tumbangkan. Dapat ide dia. Oh, kata dia, oke. Habis itu dia umumkan kepada penduduk kampung A, tolong, saya tidak minta apa-apa, tolong kalian semuanya membawa sebuah telur, satu buah telur. Satu buah telur itu halal atau haram? Halal. Telur ayam, satu rumah satu telur. Kumpulkan di masjid, kata
Hajat Ats-Tsaqafi. Penduduk kampung tersebut karena dengarnya cuma telur, dia bilang, oh cuma telur sih tak apa-apa. Kalau cuma minta telur, kalau dia minta semua harta kami tak kasih. Tapi kalau cuma telur, tak apa-apalah, kita sedekah sama pemimpin ini. Walaupun dia zolim, kita kasihlah telur. Kasih telur. Kumpulkan di masjid, semua warga datang bawa telur, datang bawa telur, datang bawa telur, datang bawa telur. Selesai. Begitu udah terkumpul semua telur di masjid, Hajat Ats-Tsaqafi bilang, saya tidak jadi minta telur, udah cukup, silakan sekarang bawa pulang lagi telurnya. Nah, disitulah awal kehancurannya. Warga tidak sadar, mulailah bertukar-tukar telur tuh. Telur si fulan diambil sama si fulan, ada yang bawa telur kecil, nengok ada telur besar, mulai ngambil telur yang besar. Ketukarlah telur itu, lalu dibawa pulang. Dibawa pulang. Status telur yang tadi halal berubah jadi syubhat. Kenapa? Bisa jelaskan atau? Hah? Karena bukan haknya. Bergeser. Udah, ini saya bahas apa nih? Bahas telur. Telur statusnya syubhat. Bergeser, subhat, geser, geser, dimakanlah. 1 hari, 2 hari, Hajat bin Yusuf Ats-Tsaqafi bilang begini, mulai hari ini kita akan utus lagi utusan kita, dan kita akan taklukkan dan tumbangkan kampung itu. Tidak akan ada lagi orang-orang yang mati dari orang-orang kita. Apa kata utusannya? Tidak berani saya khalifah. Kampung itu tuh mustajab doanya, diangkat Allah doanya. Berkali-kali kita kirim utusan meninggal semua. Udah tenang, kata Hajat Ats-Tsaqafi. Nggak bakalan mustajab, tenang ya. Pasti error, pasti konsep. Cobalah kirim. Benar teman-teman, dikirim 2 orang utusan. Berdoa satu kampung, ya Allah kami dizalimi. Tak mempat. Ya Allah kami dizalimi. 2 minggu, tak ada efek. Ya Allah kami dizalimi. 3 minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, akhirnya orang itu juga dimusnahkan. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Telur. Statusnya syubhat. Hari ini makanan haram bertaburan. Saya coba riset, tengok di Instagram saya. Setiap saya posting tentang kajian-kajian, semua like. Pintu ya 3.000 yang nge-like. Begitu makanan haram, 400 yang like. Umat ini teriak-teriak, gimana Ustaz pertolongan Allah? Kau tak peduli sama halal haram. Makan sembarangan, minum sembarangan, pakai tangan kiri, pakai duit haram. Mana yang mau kita bela tuh, mana gitu loh. Apa yang kau perjuangkan itu? Bual, ini fakta, saya sengaja. Tidak saya komen, saya tengok beberapa kali postingan saya. Asal postingan tentang makanan halal, makanan haram, pasti itu. Tuh kan, tuh 1000 lebih. Tapi kalau udah baper-baperan, 27.000, 100.000 lebih. Pintu ya, sendal bisa 7.000 like-nya. Postingan tentang makanan haram, macam mana angciu, bagaimana ini, bangun, kelamaan tidur, makan di restoran sembarangan, belum lagi bayarnya pakai kartu kredit, belum lagi bayarnya pakai transaksi riba, minum kopi kekinian bobanya dari Taiwan tak jelas halal haramnya, tak peduli, dikasih kuas yang halal tak mau. Apa mau ente andalkan? Hah? Ibadah lemah. Doa subhat. Kalau subhat dia udah bisa menyebabkan ini hancur babak belur, apa lagi kalau masukkan yang haram? Ada angciu, kan cuma ayam Ustaz, ayamnya disembelih pakai bismillah ndak? Nah, the loser, pecundang, saya bilang akan menganggap ini masalah. Ya udahlah Ustaz, nggak usahlah kita ini tinggal di hutan ya Ustaz. Pecundang. Kalau ente pemenang, ente berpikir, oh ini peluang untuk UMKM, ini peluang untuk kita semuanya. Ayo
Ayo kita bikin makanan yang halal, halalan thayyiban. Bikin minuman kopi kekinian yang halal dan thayyib. Gitu muslim itu. Kalau fokus, kalau concern, kalau ente mempunyai niat, pasti jadi. Kalau ada niat pasti ada. Kalau tak ada niat, saya bilang siapkan sabuk pengaman. Jadi Ustadz marahkan saya nih. Harusnya antum keluar dari sini jadi semangat. Oke, aku bisa bikin kue yang halal. Komitmen sama halal. Tanya tuh sama kuliner muslim Indonesia. Tanya tuh sama Halal Corner. Tanya sama lembaga-lembaga atau kawan-kawan influencer yang concern. Ada Bang Anca, ada Bena Kribo dan lain-lain tuh. Tanya sama mereka tuh. Mereka yang ngerti, mereka yang concern tuh. Ada Chelsea dan lain-lain. Tanya sama mereka. Ente tak punya ilmunya, tak punya kontennya, bisa ngomong, ngomong, sampaikan. Ente bisa tulis yang baik. Bagi tugas kita. Ngerti tentang perlindungan konsumen, mainkan dengan merdu, kasih tahu.